Ruang Dewa, Bab 1, Judul, Ruang Misterius. Sekolah Yiyuan, yang terletak di puncak Gunung Qinfeng, terbentang di wilayah yang sangat luas. Itu adalah malam pertengahan musim panas yang indah. Matahari perlahan terbenam di langit barat, menggambar bayangan panjang dari objek. Di tepi sebuah danau kecil duduk seorang remaja berusia 17-18 tahun. Dia dibalut pakaian hitam. Dia mengambil batu dari tepi danau dan melemparkannya ke danau. Batu itu segera menghantam permukaan danau dan membuat beberapa cipratan yang tampak seperti bunga yang sedang mekar. Ye Siwen agak bingung, dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menyeberang ke dunia baru ini. Awalnya, dia berada di bumi abad ke-21 dan dulunya hanya seorang mahasiswa biasa. Setelah menghabiskan 1 bulan di dunia ini, dia akhirnya menerima kenyataan bahwa itu bukanlah lelucon. Dia benar-benar telah melintasi dunia baru dan ini adalah kenyataan belaka. Berada di dunia ini selama lebih dari sebulan, perlahan dia bisa menerima kenyataan bahwa yang ada di sini bukanlah planet bumi, meskipun adat istiadat setempat di sini membuatnya terlihat seperti Tiongkok kuno. Tempat ini disebut dunia bela diri sejati. Di dunia ini, seni bela diri telah melahirkan peradaban yang indah. Prajurit yang tangguh melakukan kultivasi untuk mencapai puncak seni bela diri untuk melakukan hal-hal hebat seperti memindahkan gunung, mengeringkan laut atau membelah pegunungan. Mereka bahkan bisa memperpanjang umur mereka tanpa batas. Identitas Ye Siwen saat ini adalah sebagai putra ketiga dari seorang tetua sekolah Yiyuan, meskipun merupakan putra angkat. Ayah angkatnya Ye Kongming membawanya pulang 18 tahun lalu. Ini tidak dianggap sebagai rahasia di sekolah. Sekolah Yiyuan adalah salah satu sekte terkuat di negara bagian Yue Agung, menurut pendapat para ahli. Namun, sekolah yang terletak di puncak Gunung Qinfeng hanyalah salah satu cabang sekolah Yiyuan. Cabang-cabang ini tersebar di seluruh negara bagian Yue Agung dan jumlahnya terlalu banyak. Tugas utama mereka adalah untuk membina murid berbakat untuk dikirim ke sekte utama sekolah Yiyuan, cabang utama. Kultivasi Ye Siwen hanya pada tahap ketiga alam Houtian. Di usianya, kultivasi ini hanya bisa dianggap biasa saja. Di Zhenwu Jie, para pejuang yang melangkah ke bidang seni bela diri memulai perjalanan mereka di tahap pertama Houtian, terus mendaki hingga tahap ke-9 Houtian. Adapun alam di atas Houtian disebut alam Xiantian. Ye Siwen tidak tahu berapa banyak tahapan yang ada di alam Xiantian. Bagaimanapun, pemimpin sekolah Yiyuan juga seorang ahli alam Xiantian. Sekolah Yiyuan secara keseluruhan dibagi menjadi sekte luar, sekte dalam dan akhirnya 3 tingkat murid inti. Setelah tingkat murid inti, seseorang akan dapat pergi ke sekte utama sekolah Yiyuan untuk berpartisipasi dalam ujian masuk. Itu untuk menguji apakah murid inti benar-benar pantas belajar di sekte utama. Tingkat murid sekolah Yiyuan tidak benar-benar dibagi menurut usia mereka melainkan dibagi menurut kekuatan mereka. Diputuskan berdasarkan di mana mereka berdiri pada skala 9 tahap alam Houtian. Setelah melakukan terobosan ke tahap ketiga alam Houtian, seseorang dapat naik dari sekte luar ke sekte dalam. Setelah berkultivasi ke tahap kelima, seseorang bisa menjadi murid inti. Dan jika seseorang ingin berpartisipasi dalam ujian masuk sekte utama, persyaratan minimumnya adalah mencapai tahap ke-7 Houtian. Persyaratannya memang cukup tinggi dan untuk memperburuk keadaan, bakat pendahulu Ye Siwen cukup biasa-biasa saja. Dia berusia 18 tahun ini tetapi kultivasinya baru-baru ini mencapai bagian akhir dari tahap ketiga. Meski prestasi semacam ini tidak dianggap buruk, namun hanya bisa dianggap biasa saja. Ye Siwen hanya bisa dianggap sebagai murid biasa di sekolah Yiyuan jika dibandingkan dengan murid dalam lainnya. Meskipun murid dalam menerima kehormatan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan murid inti, setidaknya mereka tidak memiliki status rendah seperti murid luar. Ditambah ayahnya adalah seorang penatua di sekolah Yiyuan, jadi dia biasanya dianggap tidak buruk oleh teman-temannya. Tapi dia tidak menerima terlalu banyak perhatian. Bakat pendahulu Ye Siwen terlalu biasa. Tahap akhir tahap ketiga Houtian hanya bisa dianggap rata-rata terutama jika dibandingkan dengan dua kakaknya. Terlebih lagi, kakak tertuanya Ye Feng baru berusia 21 tahun dan sudah berada di puncak tahap ke-8 Houtian. Dia dianggap super berbakat di sekolah. Dan kakak perempuan Ye Siwen, Ye Ruxue hanya setahun lebih tua darinya dan telah mencapai tahap ke-7 Houtian.
Dalam kasus seperti itu, dia pasti tidak menarik terlalu banyak perhatian. Sasa, terdengar suara gemerisik dari pepohonan di belakangnya. Seorang pria gemuk berumur 17 atau 18 tahun dengan pakaian sutra melompat keluar dari semak-semak. Wajah Ye Siwen memperlihatkan senyuman tipis saat melihat pria gemuk itu. Pria ini bernama Wang Lai, yang sebenarnya adalah teman masa kecil Ye Siwen. Wang Lai berasal dari keluarga kaya yang terletak di bawah Gunung Qinfeng di sebuah kota besar, dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan sekolah Yi Yuan. Sejak Wang Lai masih muda, dia datang ke gunung untuk berlatih. Kedua teman masa kecil itu berbagi hubungan yang sangat baik. Secara alami, bakat keduanya hampir sama. Ye Siwen berada di fase akhir tahap ketiga Houtian. Wang Lai lebih kuat dari Ye Siwen saat dia berada di puncak tahap ketiga Houtian. Ini juga alasan mengapa keduanya sangat dekat. Kamu tidak kembali untuk istirahat? Ini sudah malam, apa yang kamu lakukan di sini? Ye Siwen bertanya sambil tersenyum. Bisa dibilang aku mengkhawatirkanmu, Wang Lai berkata dan tersenyum kembali. Akhir-akhir ini kau bertingkah aneh, tanpa henti membicarakan hal-hal misterius. Tenang, tidak ada yang salah denganku, kata Ye Siwen. Tidak lain adalah beradaptasi dengan dunia baru setelah menyeberang dari bumi. Kamu berada pada saat kritis untuk menerobos ke tahap keempat, dan masih belum berlatih di balik pintu tertutup, kata Ye Siwen. Tahap ketiga Houtian dianggap biasa dalam murid sekte dalam, tetapi murid pada tahap keempat Houtian dianggap elit dari sekte dalam. Bahkan jika itu hanya perbedaan satu tahap, statusnya berbeda seperti langit dan bumi. Hei, aku datang untuk mencarimu hanya untuk masalah ini. Aku berencana untuk memulai pelatihan tertutup. Ini harus berlangsung beberapa lama. Tapi aku datang untuk memeriksamu karena aku sedikit khawatir. Wang Lai tampak agak cemas dan berkata kepada Ye Siwen. Dia tumbuh bersama Ye Siwen sejak kecil. Meski keduanya selalu riuh dan sembrono, dia sebenarnya sangat memperhatikan kakaknya. Tentu saja, dia tidak akan pernah tahu bahwa saudaranya telah digantikan. Santai saja dan fokuslah pada latihanmu. Tidak ada yang salah denganku, aku baik-baik saja. Ye Siwen tertawa, ini sudah larut sekarang jadi kamu harus kembali. Aku akan duduk di sini sebentar lalu kembali. Jangan terlambat dan hati-hati. Juga hati-hati terhadap binatang iblis, jangan bertabrakan secara tidak sengaja. Wang Lai mendesak. Sekolah Yi Yuan terletak di Gunung Qinfeng. Beberapa binatang iblis yang sangat ganas mengintai di hutan pegunungan ini. Binatang iblis yang tidak menyenangkan ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Dibandingkan dengan hewan biasa, binatang iblis ini jauh lebih kuat dan hanya prajurit terlatih yang memiliki kemampuan untuk menjadi lawan mereka yang layak. Aku tahu, Ye Siwen mengangguk. Meskipun dikatakan bahwa di daerah sekitar sekolah Yi Yuan, tidak ada binatang iblis. Akan sangat merepotkan jika, dengan menentang semua akal sehat, binatang iblis yang tangguh menyerang entah dari mana. Ye Siwen tidak akan punya waktu untuk mengeluh atau menangis tentang ketidakadilan situasi jika dia secara tidak sengaja menabrak binatang iblis yang ganas. Ada terlalu banyak binatang iblis di gunung ini. Karena itu, dia juga tidak punya alternatif selain melindungi dirinya sendiri. Alasan mengapa sekolah Yi Yuan terletak di gunung seperti itu adalah untuk mengintimidasi binatang iblis gunung dan menghalangi mereka untuk turun gunung untuk mengganggu penduduk kota. Meskipun tidak mungkin untuk memblokir semua binatang iblis, selalu satu atau dua yang lolos melalui jaring. Tetapi bagian bawah gunung juga memiliki dojo untuk berlatih seni bela diri dan membangun kekuatan seseorang, dan tempat itu selalu ramai dengan banyak prajurit. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena hubungan istimewa seperti itu, murid sekolah Yi Yuan selalu mendapat rasa hormat dari orang luar. Dalam jarak 50 mil, mereka mendapat penghormatan kemanapun mereka pergi. Wang Lai selesai berbicara lalu berbalik untuk pergi. Meskipun perawakannya montok, dia adalah seorang seniman bela diri. Bergerak dengan anggun, dia dengan cepat menghilang ke semak-semak. Ye Siwen terus duduk di sana sejenak. Dia hampir pergi ketika dia tiba-tiba melihat sekilas danau. Dia melihat semburan sinar cahaya multiwarna berkedip dengan gila, menutupi danau selama sepersekian detik sebelum segera memulihkan ketenangan danau. Ye Siwen sedikit bingung. Apa cahaya multiwarna itu? Mungkinkah beberapa harta karun tersembunyi di dalam danau? Memikirkan ini, dia berdiri dengan sikap yang agak bersemangat.
Jika memang ada harta langka yang tersembunyi di danau, maka dia akan benar-benar berkembang di masa depan. Setelah mengambil keputusan, dia tiba-tiba menyelam ke dalam air, menyelam tanpa henti. Terlepas dari kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini, kemampuan berenang Ye Siwen sangat baik. Ye Siwen terus menyelam secara bertahap dan perlahan mendekati pusat danau. Ini sebenarnya adalah danau yang sangat biasa tanpa kehadiran binatang iblis di air. Belum lagi bahkan jika binatang iblis tinggal di lokasi seperti itu, ahli sekolah Yi Yuan pasti sudah membasmi mereka, oleh karena itu dia tidak khawatir untuk menemukan binatang iblis berbahaya. Ye Siwen membuka matanya untuk melihat dan menemukan bola kecil berwarna-warni dengan cahaya tergeletak dengan tenang di tengah danau. Ya, Ye Siwen merasa seperti terbaring di sana. Dia tidak merasakan bahaya apapun dan hanya berpikir bahwa itu sangat lembut. Dia tiba-tiba menukik ke arahnya dan perlahan berenang ke sisinya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih bola cahaya warna-warni. Tiba-tiba mengeluarkan sinar cahaya terang yang ganas dan langsung melompat ke dalam tubuh Ye Siwen. Ye Siwen terkejut dan melihat sekeliling, hanya untuk mengetahui bahwa bola cahaya multiwarna sudah lenyap. Dia segera muncul dan berenang ke pantai, sementara itu berulang kali terengah-engah. Selanjutnya, dia masih dalam keadaan panik. Memeriksa seluruh tubuhnya, dia menemukan bahwa tidak ada perubahan pada tubuhnya yang membuatnya tenang. Dia menggunakan Senki untuk menguapkan tetesan air dari tubuhnya. Dia akan kembali ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa sepotong ruang khusus kehitaman telah muncul di dalam pikirannya. Ini adalah situasi yang sangat aneh karena hanya dengan bantuan penglihatan khusus yang diberikan oleh alam Xiantian, seseorang dapat melihat ke dalam tubuhnya dan melihat setiap inci dari pembuluh darahnya sendiri. Tapi sepertinya Ye Siwen bisa merasakan ruang yang sangat misterius ini di dalam pikirannya. Ye Siwen menemukan bahwa selama dia menahan napas, dia bisa merasakan kehadiran ruang ini. Dia semakin yakin bahwa itu terlalu aneh. Dia tidak berani tinggal di dekat danau dan berlari kembali ke halaman kecilnya, bahkan tanpa sempat menyapa orang tuanya. Gunung Qingfeng sangat luas dan area yang dicakup sekolah Yi Yuan juga sangat luas. Tidak banyak lagi tapi banyak rumah yang bisa dilihat di area kampus. Selain itu, Ye Kongming juga seorang penatua di sekolah Yi Yuan, memegang posisi kekuasaan yang tinggi. Ye Siwen, setelah beranjak dewasa, meninggalkan rumah orang tuanya dan mulai tinggal terpisah di halaman kecil yang cukup dekat dengan rumah orang tuanya. Ye Siwen, masih dalam keadaan panik, kembali ke halaman rumahnya. Saat ini, langit sudah gelap gulita. Ye Siwen menahan napas, memusatkan perhatian sepenuhnya. Segera, ruang khusus itu muncul lagi di benaknya. Dia tidak menenangkan pikirannya seperti biasanya, dia lebih suka dia terus menahan napas. Tiba-tiba, dia melihat hitam pekat di depan matanya sebelum tiba-tiba muncul di dalam kekacauan. Ye Siwen benar-benar terkejut dengan ini tapi dia bereaksi dengan cepat. Dia menyadari bahwa tempat ini tidak terletak di tempat lain tetapi di pikirannya sendiri. Dalam periode waktu ini, dia telah melihatnya berkali-kali, jadi dia segera mengenalinya. Tampaknya tidak mungkin seluruh tubuhnya masuk, mungkin sebagian dari jiwanya telah masuk. Saat ini, dia tidak tahu tentang penggunaan ruang ini. Tapi segera, Ye Siwen menemukan masalah. Dia terjebak di tempat ini dan tidak bisa keluar. Tidak ada jalan keluar. Tidak peduli kemana dia berjalan, dia selalu berada di tengah kekacauan. Bahkan pemandangan di sekitarnya juga sama persis. Ruang Dewa, Bab 2, Judul, Tahap keempat Hou Tian. Waktu berlalu, menit demi menit, detik demi detik. Ye Siwen juga meninggalkan gagasan keluar dari ruang ini dan menjadi sedikit putus asa. Jika dia tidak bisa keluar maka dia akan terjebak di sini selamanya. Ye Siwen tidak pernah memikirkan hal-hal seperti mendominasi dunia ini dengan menjadi ahli yang tiada taraf dan seterusnya seperti karakter utama dari beberapa novel lainnya. Pikiran pertamanya adalah melindungi dirinya sendiri dan kemudian menyingkirkan semua rasa malu. Dia pasti tidak ingin terjebak di sini seumur hidup. Setelah berlalunya waktu yang lama, Ye Siwen benar-benar sangat bosan. Tanpa melakukan sesuatu yang lebih baik, dia mulai melatih kekuatan internalnya. Kekuatan bela diri dunia ini terbagi menjadi dua bagian. Teknik seni bela diri dan kekuatan internal. Dia sekarang hanya berada di fase akhir tahap ketiga Hou Tian. Dan sesuai dengan aturan sekolah,
mereka yang kultivasinya di bawah tahap keempat tidak diizinkan untuk berlatih teknik seni bela diri. Alasannya sangat sederhana, latihan teknik seni bela diri mengambil kekuatan internal sebagai dasarnya. Nyatanya, tidak akan ada prestasi tanpa kekuatan internal. Itulah mengapa tahap ketiga alam Hautian disebut tahap peletakan fondasi. Dia menemukan bahwa selain terjebak di sini, aliran waktu dan segala sesuatu di ruang khusus ini persis sama dengan di luar. Bagaimanapun, satu-satunya pilihannya adalah mempertahankan statusnya ini dengan berpegang pada prinsip fundamental dengan mengubah arah peristiwa. Tanpa membuang-buang waktunya dengan sia-sia, dia mulai mengembangkan kekuatan internalnya untuk meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Dia sekarang mengembangkan seperangkat latihan kekuatan yang disebut teknik kekuatan giok cerah, yang dibagi menjadi 10 lapisan sekaligus. Di dalam sekolah, hanya sedikit yang mampu mempraktikkannya sampai ke tingkat kekuatan internal Xiantian. Namun, berkat status penatua Ye Kongming, Ye Siwen mendapat kesempatan untuk mempraktikkan rangkaian latihan kekuatan ini. Serangkaian latihan kekuatan ini sangat lembut, mungkin yang lembut. Dia tiba-tiba menemukan bahwa wawasan dari teknik kekuatan giok cerah terus melonjak dalam pikirannya. Jika kecepatan persepsinya sebelumnya dulunya seperti kecepatan aliran kecil, maka kecepatan persepsinya tentang wawasan saat ini benar-benar sebanding dengan kecepatan Sungai Yangtze dan Sungai Kuning, masing-masing melonjak terus-menerus. Jumlah wawasan yang tak ada habisnya memenuhi pikiran Ye Siwen dan sepertinya dia mabuk dan tertegun karena menangani Zen Qi berulang kali saat berlatih teknik kekuatan giok cerah. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu ketika tiba-tiba, bang, Ye Siwen tiba-tiba terbangun dan membuka matanya. Cukup mengherankan, dia menyadari bahwa dia sudah berada di kamarnya alih-alih ruang yang kacau itu. Langit di luar sudah menyambut secercah cahaya matahari pertama. Ye Siwen sedikit terkejut dan mengeluarkan keringat dingin. Mungkinkah itu semua hanya mimpi? Tapi wawasan yang dia dapatkan di dalam ruang yang kacau sangat berbeda. Ruang itu pasti tidak terlihat seperti palsu. Tiba-tiba, Ye Siwen menemukan bahwa tubuh kurusnya dibasahi keringat dan tertutup kotoran hitam. Inilah yang disebut kotoran yang tetap tersembunyi di dalam tubuh. Dengan setiap terobosan melalui 9 tahap alam Hautian, beberapa kotoran dikeluarkan dari tubuh sampai dihilangkan dengan bersih. Setelah mengosongkan kotoran ini keluar dari tubuh, dimungkinkan untuk mengatur hubungan arteri dan meridian dari alam Hautian ke alam Xiantian. Ini adalah fenomena yang disebut terobosan dari satu tahap ke tahap lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Siwen tercengang. Dia menilai dirinya sendiri dan sampai pada kesimpulan bahwa seharusnya membutuhkan waktu kurang dari setengah tahun untuk menembus ke tahap keempat Hautian. Mungkinkah bakat bawaannya juga dikalibrasi ulang di sana? Tetapi hanya dalam waktu satu malam yang dia habiskan dalam kekacauan, dia secara mengejutkan sampai ke tahap keempat. Pantas, menurut ingatan pendahulu tubuh ini, bahkan jika dia biasa berlatih teknik kekuatan giok cerah, sepanjang waktu, selalu sulit baginya untuk memiliki sedikit wawasan. Tetapi selama waktu yang dihabiskan Ye Siwen untuk berlatih di dalam ruang misterius itu, sejumlah besar wawasan dan informasi mengalir ke pikirannya. Di dalam ruang misterius, tingkat pengurangan wawasan itu lebih dari 100 kali lebih cepat. Jika ini masalahnya, maka dengan bantuan ruang khusus ini, metode mempelajari teknik bela diri apapun tidak lagi menjadi rahasia di mata Ye Siwen. Dengan berlatih di dalam ruang khusus ini, dia dapat dengan cepat memahami inti dari teknik bela diri apapun. Ye Siwen melayangkan tinjunya keluar, segera mengirimkan gelombang kejut ke udara. Sebuah kekuatan sedang mengembara di dalam tubuhnya. Faktanya, kekuatan ini tidak lagi tersebar ke seluruh tubuh seperti di masa lalu, melainkan dipelintir menjadi kekuatan terkonsentrasi yang kuat yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, sejauh tidak ada ruang untuk perbandingan. Di antara 9 tahap alam Hautian, prajurit tahap pertama dapat menembakkan pukulan yang memiliki bobot 50 jin, yang meningkat menjadi 100 jin untuk prajurit tahap kedua, 200 jin untuk prajurit tahap ketiga dan 500 jin untuk prajurit tahap keempat. Catatan, 1 jin sama dengan 0,5 kg. Tahap keempat Hautian seperti titik balik pertama dalam perjalanan seseorang melalui alam Hautian. Setelah mencapai tahap keempat Hautian, seorang ahli mencapai kekuatan 500 jin yang juga dianggap setara dengan kekuatan harimau ganas dengan kekuatan luar biasa.
Sekolah Yi Yuan tidak membatasi murid-muridnya dengan memberitahu teknik seperti apa yang harus mereka praktikkan. Ini karena ada begitu banyak teknik yang disimpan di perpustakaan sekolah Yi Yuan sehingga setiap murid dapat menemukan teknik kekuatan yang cocok untuk mereka. Bahkan mendapatkan teknik kekuatan dari luar tidak dilarang. Sebaliknya, itu dianggap sebagai kesempatan keberuntungan bagi seorang murid untuk mempelajari sesuatu yang baru. Lebih penting lagi, setelah tubuh Fana melewati kecemerlangan warna-warni itu dan berubah, meridiannya melebar beberapa kali lipat. Jika meridiannya dulu seperti sungai kecil di masa lalu, sekarang mereka seperti saluran sungai yang dan kuning, dengan gelombang Zen Qi tanpa henti mengalir ke dalam. Seperti ini, satu hari kultivasi Ye Xiwen setara dengan beberapa hari kultivasi orang lain. Kekuatan teknik kekuatan dan jumlah Zen Qi yang dikirim dalam sepersekian detik juga memiliki hubungan langsung. Meridian Ye Xiwen sekarang jauh lebih lebar dari rata-rata orang. Oleh karena itu gerakan yang sama di tangan Ye Xiwen akan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan yang lain. Kekuatan Ye Xiwen langsung mencapai 570 jin setelah terobosan. Ye Xiwen tiba-tiba bersukacita. Bagaimanapun, dengan bantuan ruang khusus ini dia dapat dengan mudah naik di atas yang lain untuk menjadi murid yang luar biasa. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen tidak lagi tinggal dan segera meletakkan sepotong kuarsit dan duduk bersila. Saat dia berkonsentrasi menahan napas, ruang misterius itu muncul sekali lagi di benaknya. Tetapi kali ini, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat memasuki ruang itu. Ye Xiwen agak bingung, bagaimana ini bisa terjadi? Dia bisa masuk beberapa saat yang lalu tetapi apa yang terjadi tiba-tiba? Mengapa dia tidak bisa masuk lagi? Kemudian tiba-tiba, dia menyadari bahwa Zen Qi sepenuhnya dikonsumsi di dalam tubuhnya. Dia kaget karena Zen Qi-nya sudah penuh sebelum dia memasuki ruang khusus, lalu bagaimana bisa tiba-tiba menghilang seperti ini? Aku mengerti sekarang, Ye Xiwen tiba-tiba berkata. Dia segera berpikir bahwa mungkin untuk mempraktikkan teknik kekuatan di dalam ruang ini, dia harus mengonsumsi Zen Qi-nya sendiri, atau bentuk energi lainnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa dia tidak bisa memasuki ruang itu sekarang, dan juga bagaimana dia tiba-tiba keluar dari ruang itu sekarang. Itu justru terkait dengan menipisnya Zen Qi. Di halaman, Ye Xiwen mengeluarkan semua barang miliknya yang hanya mencakup 10 batu roh tingkat rendah. Itu semua adalah miliknya. Kristal-kristal ini dikenal sebagai batu roh di dunia ini dan masing-masing mengandung sejumlah besar energi spiritual atau Qi spiritual. Batu roh ini dibagi menjadi 4 peringkat yaitu batu roh tingkat rendah, batu roh tingkat menengah, batu roh tingkat tinggi dan batu roh tingkat atas. Prajurit bisa menyerap energi spiritual dari batu roh dan menggunakannya untuk kultivasi. Itu juga bisa mengisi Zen Qi seseorang untuk waktu yang singkat. Jika ruang ini benar-benar perlu mengonsumsi energi untuk membantunya menyimpulkan teknik kekuatan lebih cepat, maka menggunakan batu roh sebagai bahan bakar juga memungkinkan. Ye Xiwen mulai menyerap energi spiritual dari batu roh, berhasil mengubahnya menjadi Zen Qi miliknya sendiri. Dia menahan napas setelah itu dan ruang khusus itu muncul sekali lagi. Dia terus menahan napas dan seperti yang dia perkirakan, dia memasuki ruang itu dalam satu gerakan.